Halo, Assalamualaikum. Saya Reynaldi Putra. Kali ini akan membahas tentang algoritma. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang sejarah algoritma, pengertian algoritma, bagian-bagian algoritma, algoritma yang baik menurut Donald Irvin Nutt, struktur algoritma, cara penulisan algoritma, dan algoritma dengan bahasa natural. Sejarah dari algoritma. Algoritma ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, karena orang barat sulit untuk menyebutkan al-Khwarizmi, maka diseraplah menjadi algoritma. Diserap lagi menjadi bahasa Indonesia, menjadi algoritma. Lanjut ke pengertian dari algoritma. Algoritma ini suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang disusun secara sistematis dan logis. Tidak hanya untuk program komputer. Jadi untuk seluruh masalah. Dalam pengertian algoritma, kita memiliki dua kata kunci penting, yaitu sistematis dan logis. Mungkin kalian bertanya-tanya, Apa sih sistematis dan logis itu? jadi sistematis artinya berurutan. Kayak gimana sih urutannya? Tenang, nanti akan dijelaskan. Akan ada contohnya. Kalau logis gimana? Oh iya, tenang. Logis itu artinya sesuai dengan logika, jelas, atau tidak ambigu. Selanjutnya, bagian-bagian algoritma. Algoritma ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, ada judul algoritma. Tahu sendiri ya dari namanya, judul. Pasti ada judulnya. Lanjut, ada yang namanya deklarasi. Deklarasi ini adalah bahan-bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi ini merupakan langkah-langkah dari algoritma tersebut. Lanjut ke algoritma yang baik menurut Donald Irvin Nutt. Jadi algoritma yang baik itu menurut Bapak Donald ini ada 5. Pertama harus ada input, harus ada output, harus finite, define, dan efisien. Input dan output mungkin kalian udah tahu. Input itu masukan, dan output adalah keluaran. Kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana? Oh, aku masih belum ngerti sih, Pak. Tenang, tenang, tenang. Misal nih, kalau kalian mau membuat nasi goreng. Nasi goreng itu inputnya ada nasi, garam, kecap, telur, atau terserah ya yang kalian mau. Outputnya berarti nasi goreng. Lanjut, ada yang disebut finite. Finite itu artinya terbatas. Ingat-ingat aja infinity. Infinity kan artinya tidak terbatas. Kalau finite itu artinya terbatas. Nggak pakai in. Kalau pakai in berarti tidak terbatas. Kalau cuma finite aja artinya terbatas. Artinya harus tahu kapan berhentinya. Harus ada ujungnya. Itu yang dimaksud dengan finite. Selanjutnya harus define. Define itu artinya jelas. Nanti ada contohnya. Selanjutnya ada efisien. Efisien artinya menghasilkan output yang sebaik-baiknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus ada struktur algoritma. Struktur algoritma ada 3. Yang pertama, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Sekuensial ini artinya lurus-lurus aja. Kayak gimana nanti akan ada contohnya. Tenang ya. Percabangan ini, kalau percabangan cirinya mungkin ada jika apabila. Kalau perulangan, cirinya ada ulangi langkah nomor. Nah, itu biasanya perulangan. Bukan biasanya emang ya. Selanjutnya, ada cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma ini dibagi menjadi 3. Ada menggunakan bahasa natural, ada menggunakan flowchart, menggunakan pseudocode. Menggunakan bahasa natural, penulisan algoritma menggunakan bahasa natural itu dengan bahasa sehari-hari.
Bahasa yang digunakan, bahasa yang dimengerti dengan manusia. Seperti kalau kita terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa naturalnya bisa kita tulis dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Inggris, boleh. Bahasa Jerman boleh. Spanyol boleh. Lanjut, ada yang disebut cara penulisan algoritma dengan flowchart. Flowchart ini artinya dengan diagram. Diagram-diagram nanti ada simbolnya sudah disepakati. Mungkin nanti akan belajar di episode-episode berikutnya. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode ini dengan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Atau cara penulisan algoritma yang mirip dengan bahasa pemrograman. Ini juga akan dibahas tidak di video ini. Nah, sekarang lanjut ke contoh algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Yang pertama, kayak tadi udah kita sebutin, algoritma memasak nasi goreng. Oh iya, ingat ya, di sini harus menggunakan bagian-bagian algoritma. Yang pertama ada judul, di sini judulnya algoritma memasak nasi goreng. Selanjutnya ada deklarasi. Deklarasinya itu, ini, kita harus menyiapkan nasi, menyiapkan telur, menyiapkan 1 sendok garam, menyiapkan 1/4 kecap 1/4 botol, ada penulisan kurang tepat ya. Ada 100 ml minyak, ada wajan, kita juga butuh spatula, butuh piring. Nah, ini deskripsinya, langkah-langkahnya. Pertama, masukkan 100 ml minyak ke dalam wajan. Lalu, simpan wajan di atas kompor, terus panaskan selama 2 menit. Lalu, masukkan sebuah telur ke dalam wajan, aduk telur menggunakan spatula selama 1 menit. Masukkan sepiring nasi ke dalam wajan dan aduk menggunakan spatula selama 1 menit. Lanjut, masukkan 1 sendok garam dan 1/4 dan kecap 1/4 botol. Ini ada salah penulisan ya. Namanya juga manusia. Ke dalam wajan dan aduk nasi selama 1 menit. Lanjut, matikan kompor dan pindahkan nasi ke dalam piring. Nasi siap disajikan. Dari sini, kita bahas dulu dari bagian-bagiannya. Tadi udah ya, ini judul, ini deklarasi, udah ditulis, dan ini deskripsi. Lanjut, dari algoritma yang baik. Algoritma yang baik itu harus ada inputnya. Nah, input itu ada masukannya. Masukkan 100 ml. Nah, ini input. Ini juga input lagi nih. Masukkan sebuah telur ke dalam wajan. Masukkan. Ini merupakan inputnya. Lanjut, ada outputnya. Outputnya di sini ini. Nasi goreng siap disajikan. Ini kurang goreng ya. Kurang goreng. Ya, kurang nasinya seharusnya menggunakan nasi goreng. Begitu. Lanjut, harus finite. Finite itu harus ada ujungnya. Di sini ada ujungnya. Nomor 8 itu si ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya, nanti ada yang ada centang nggak ada ujungnya. Lanjut harus jelas. Jelas itu artinya di sini. Nasinya harus segimana yang dimasukin. Nasi masukin. Nah, ini nasinya harus segimana yang dimasukin. Terus minyaknya harus segimana. Panasinnya harus segimana. Kalian nggak bisa tulis, misalkan, masukkan minyak secukupnya. Nah, itu tidak jelas, tidak define. Artinya harus didefinisikan sama kalian. Minyaknya itu harus segimana? 100 ml. Terus dipanaskannya harus selama apa? Selama 2 menit kalau di sini. Gitu. Jadi define itu maksudnya. Harus jelas. Tidak boleh ambigu. Kayak tadi yang logis. Oh iya, ngomong-ngomong yang tadi logis, sistematis itu artinya berurutan. Ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini berurutan. Begitu. Lanjut ke algoritma yang kedua. Nah, ini algoritma yang kalian suka pakai. Algoritma mengerjakan tugas di e-learning. Pertama, nah ini untuk deklarasinya, kita bisa seperti yang tadi, bisa dengan seperti ini, atau cukup dengan tulis
siapkan, seperti ini. Ini deklarasinya. Kalau ada kata siapkan, oh ini deklarasi. Itu. Siapkan laptop atau seperangkat PC atau smartphone. Lanjut ke buka website e-learning-nya. Lanjut lagi ke masukkan username dan password. Nah, ini merupakan inputnya. Lanjut lagi nih. Jika mengalami gangguan pada saat login, lapor operator. Ini merupakan yang tadi. Nah, struktur algoritma percabangan. Ada jikanya. Karena ada jika, dia masuk ke struktur algoritma yang percabangan. Kalau nggak ada gangguan gimana? Berarti tinggal loncat aja. Dari ketiga, lanjut ke 5. Masukkan username dan password, langsung klik tugas yang tersedia, mulai kerjakan, selesai mengerjakan. Itu tadi adalah struktur yang percabangan. Kalau yang ini strukturnya sekuensial. Nah, nggak ada apa-apa. Ini awalnya sekuensial, lalu ada percabangan, lalu sekuensial lagi. Begitu. Lanjut ke algoritma yang ketiga. Nah, di sini kalian mungkin udah bisa tahu ya, judulnya yang mana, deskripsinya yang mana, deklarasinya yang mana. Udah tahu kan ya? Ya, udah tahu. Bagus. Inputannya juga kalian udah pada tahu kan sekarang? Ya, bagus. Outputnya? Oh iya, yang tadi outputnya yang mana, Pak? Oh, tenang. Output yang tadi itu di sini. Nilainya. Outputnya nilai. Jadi inputnya username dan password, nanti ada output berupa nilai setelah mengerjakan. Nah, kalau di sini outputnya berarti baju siap untuk dijemur. Gitu. Nanti ada lagi mungkinnya algoritma menjemur baju. Sini kita lihat dulu ya, kita siapkan deterjen 1 saset kecil, baju 1 keranjang, 2 buah ember, air, papan pengilasan. Masukkan baju ke dalam ember. Ya, lalu masukkan deterjen ke dalam ember yang terisi baju. Terus masukkan air ke dalam ember yang terisi baju sampai penuh dan tunggu hingga 15 menit. Ambil sebuah baju dari ember. Kucek baju dengan papan pengilasan selama 1 menit. Jika masih terlihat noda di baju, ulangi langkah 6. Nah, ini ada percabangan, ada pengulangannya juga. Nih. Jadi kalau masih terlihat noda, misalkan masih kelihatan nih nodanya. Nah, ulangi langkah 6. Berarti kita harus kucek baju lagi dengan papan pengilasan selama 1 menit. Terus dicek lagi nih bajunya. Masih terlihat noda nggak ya? Kalau enggak, lanjut ke langkah berikutnya. Masukkan baju ke dalam ember yang tidak terisi air. Lanjut ke nomor 9. Ulangi langkah 5 hingga tidak ada baju dalam ember. Nah, ini adalah yang perulangan tadi, struktur perulangan. Kata kuncinya ada ulangi. Nah, jadi kita ngulangi lagi langkah 5 nih. Ambil baju dari ember. Gini lagi, kucek baju lagi, lihat lagi ada noda atau enggak. Kalau enggak, berarti tinggal masukin baju ke dalam ember. Misalkan, kalau yang tidak finite tadi ya, yang infinity, gimana sih? Nah, kita hapus sih hingga tidak ada baju dalam ember. Kita hapus hingganya ini. Kita hapus hingganya, misalkan ini ya, jangan dibaca nih. Nggak rapi ya, nggak apa-apa. Nah, ulangi langkah 5. Ini bisa jadi tidak finite. Artinya dia bakal jadi infinite. Kenapa? Ketika kita ambil sebuah baju dari ember, kucek baju, kalau lihat noda, ulangi langkah 6, masukkan baju ke dalam ember yang terisi air, ulangi langkah 5. Karena di sini tidak ada sampai kapan kita harus mengulangi, berarti dia akan terus mengulangi. Artinya algoritma ini tidak baik. Dia tidak finite, infinity. Jadi ulang, jadi dia ngubek-ngubek terus di sini. Nggak ada ujungnya. Walaupun di sini ada ujungnya, tapi dia nggak bakal pernah sampai ke nomor 10 ini. Yang baju siap untuk dijemur. Artinya ini, kalau hingganya kita hapus, ini menjadi algoritma yang tidak baik. Oh iya, algoritma ini, ada satu hal yang saya lupa. Algoritma ini
Mungkin tiap orangnya berbeda-beda. Mungkin kalian, oh saya mencuci bajunya dengan mesin cuci. Atau saya mau direndam dulu bajunya Pak, 5 menit. Oh nggak apa-apa itu. Artinya algoritma ini fleksibel ya. Tapi usahakan harus yang efisien. Efisien itu artinya yang tadi ya. Harus menghasilkan output yang baik dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang disusun secara sistematis dan logis. Sejarahnya dimulai dari Bapak Al-Khwarizm yang algoritma ini mempunyai beberapa bagian, yaitu judul, deklarasi, dan juga deskripsi. Untuk menghasilkan algoritma yang baik, kita perlu input, output, finite, define, dan juga efisien. Struktur algoritma juga mempunyai tiga buah bentuk, tiga buah struktur. Yang pertama sekuensial, yang lurus-lurus aja. Yang kedua, kita mempunyai struktur percabangan, yang ada jika atau apabila. Yang ketiga, kita mempunyai struktur pengulangan, yang ada ulangi. Untuk menuliskan algoritma, kita bisa menuliskan dengan cara menggunakan bahasa natural, menggunakan flowchart, juga menggunakan pseudocode. Sekarang, kalian sudah bisa menggunakan algoritma dengan bahasa natural. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang algoritma dengan flowchart dan pseudocode. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.